Inilah dataran tinggi Gayo, negeri 1001 bukit di pinggir kepun dan raksasa Danau Luttawar. Takengon yang menjadi ibu kota Kabupaten Aceh Tengah memiliki pusparagam seni tari dan musik. Di antara yang terkenal antara lain tari guel, didong, cincang nangka, dan lain sebagainya. Namun, di antara beberapa seni tari yang populer di masyarakat, terdapat sebuah seni tari yang dinyatakan hampir punah dan nyaris tak lagi dikenal oleh masyarakat. Tari sining yang pernah hidup pada era penjajahan Belanda hingga pertengahan abad 20. Direktorat Kesenian Ditjen Kebudayaan Kemendikbud bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh berusaha melestarikan beragam seni dengan melakukan kegiatan revitalisasi seni yang hampir punah, yang merupakan upaya untuk menghidupkan kembali kesenian yang nyaris lekang dimakan waktu dan dilupakan generasi saat ini. Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia. Dengan kegiatan ini diharapkan terjadinya pewarisan seni kepada generasi muda. Salah satu prosesnya adalah melakukan dokumentasi kesenian tradisional agar dapat dilestarikan dan dikembangkan. Termasuk pula melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seniman dan akademisi, survei, penelitian, pelatihan tahap atau TOT, sarasehat, perekaman dan penulisan, pelatihan ke sekolah dan masyarakat dan pementasan hasil tari tersebut. Tari sining adalah salah satunya. Sebenarnya sining itu sebuah gerakan, itu dasarnya. Gerakan sining itu aja, waspada, hati-hati, penuh perhitungan, itu sining. Maka sining itu setelah kami teliti, saya suka meneliti, adalah tari yang paling tua di antara seluruh tari. Dan itu milik kerajaan. Jadi zaman dulu hanya ada 4 kerajaan yang utama, 4 tarian yang utama. Itulah tari pertama, sining itu induknya, mendirikan rumah dipakai dia. Kemudian nanti kalau pembuka acara, kesenian dan sebagainya itu tari guru didong, gerakannya itu. Kemudian juga memandikan raja ke laut, artinya lebih kurang lebih di akhir tahun kerja untuk masuk tahun baru, itu turun ke laut. Kemudian semangat juang dari rakyat, itu tari cincang nangka. Cuma 4 induk tari. Tapi induk tertuanya semuanya bersumber dari tari sini. Namun, benarkah sining itu ada? Arifin Bantacut adalah satu sosok yang mengaku pernah menonton tari sining pada masa yang sudah sangat lama. Ia mengaku kakeknya adalah seorang penari sining pada masa Indonesia baru merdeka. Pernah itulah terakhir saya kecil tapi masih saya ingat. Kakek saya meninggal itu tahun 45. Tahun 45, 46, 46 kira-kira gitu. Jadi saya masih kecil, masih sekolah SD itu. Pas ada seminar tari guel, kemudian Bapak Arifin Bantacut menyebutkan ada tari sining. Awalnya saya berpikir sama seperti orang lain bahwa itu gerak, bukan tari. Sampai saya berpikir setelah mengadakan penelitian bahwa benar bahwa si tari sining itu ada. Jadi bukan gerak sining, tapi tari sining. Yang dimaksud gerak dan bukan tarian oleh Pak Arifin dan anak Kobat adalah bagi yang mengetahui makna kata sining, khususnya para orang tua. Mereka menganggap bahwa sining adalah sebuah gerakan, dan gerakan tersebut memang ditemui di dalam beberapa tarian lain yang populer di Gayo. Dengan kata lain, gerakan sining menjadi salah satu unsur gerakan pada tarian-tarian lain. Sining sebagai unsur gerakan sebenarnya tidak punah. Hampir semua jenis tarian di Gayo ada unsur sining. Sining sebagai sebuah unsur gerakan. Di tari guel ada, di tari munalo ada, di tari resambrume ada.
Tapi sining di sana berperan sebagai unsur gerakan, bukan sebagai sining sebagai tarian yang utuh. Foto inilah yang kemudian membuat Salman dan juga Anna semakin yakin tentang eksistensi sebuah tarian bernama sining di masa lampau. Dalam proses penelitian kita menemukan sebuah foto dari Tropenmuseum Belanda, dan di situ disebutkan tahun pengambilan foto itu 1898. Foto itu bisa berbicara kepada kita tentang tarian sining dan gerakan dasar sining. Kemudian pada tahun 1972 yang dilakonkan oleh Ceh Sahak, seorang Ceh dan penari tari guel yang cukup legendaris, dan fotonya kita dapatkan. Ceh Sahaknya sudah almarhum. Dari situ kita sinkronkan kedua foto tersebut ternyata mengarah kepada tari sining. Dan melalui wawancara beberapa narasumber yang pernah menyaksikan tarian itu ketika dia berusia 6-7 tahun pada 1946, kita sinkronkan, kita gabungkan dengan sumber-sumber data yang kita temukan di lapangan, baik melalui FGD dan narasumber-narasumber lain, maka kita berkesimpulan bahwa tari sining itu ternyata adalah sebuah rangkaian gerakan tari. Nah, sebelumnya kita hanya berprinsip dan beranggapan bahwa sining itu adalah unsur tari di gerakan tari-tari yang lain.